Kami datang dengan sebuah kerinduan, kami ingin diam di rumah Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan dibentuk oleh kebenaran-Mu. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini, kiranya Tuhan pimpin dan pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf, ini saya lagi tidak sedang membuat suara saya jadi lebih rendah ya. Tapi entah kenapa sudah hampir kiranya 2 minggu ya suaranya seperti ini. Mari bersama-sama kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-98. Mari membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-98. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita akan membacanya bersama-sama. Namun, kita akan membacanya silih berganti seperti ini. Saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama, kemudian kita akan bergantian, namun Bapak Ibu akan baca bagian yang menjorok ke dalam, ya. Bagian kalimat yang masuk, ya, kata-katanya yang ke dalam. Contohnya begini. Contohnya di ayat pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, berarti Bapak Ibu akan membaca yang sebab, ya. Boleh. Kita akan bergantian, kita akan baca hingga ayat yang ke-9, ya. Kita akan baca semuanya dari ayat yang pertama hingga yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya hari ini karena kita sedang membahas tentang Mazmur atau dengan tema yaitu nyanyian baru bagi Tuhan. Menurut Bapak Ibu, worship atau pujian yang benar itu seperti apa? Ya, coba kita sedikit memikirkan di dalam, ya tentu saja pikiran kita, dalam hati kita. Selama ini kita beribadah, selama ini kita worship, selama ini kita menyanyi bagi Tuhan. Namun sejatinya, apakah kita tahu worship atau pujian yang benar itu seperti apa? Apakah kalau saya katakan seperti ini, worship atau pujian yang benar itu kalau kita pakai alat musik ini, ya. Worship atau pujian yang benar itu akan baik sekali kalau kita hanya pakai piano, ya. Apalagi grand piano, apalagi yang mereknya Steinway and Son, yang satu bijinya itu bisa 1, sekian M, cuma untuk piano Bapak Ibu. Apakah betul seperti itu? Atau jangan-jangan pujian yang benar itu kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai full band, ya. Kalau kita pakai full band, wah baru kelihatan worshipnya lebih hidup, lebih meriah. Kata orang lebih ada Roh Kudus, ya.
Ayo, Bapak Ibu coba pilih deh. Yang pertama atau yang kedua? Masih bingung? Ya, kalau masih bingung saya lanjut lagi. Mana yang lebih benar? Worshipnya pakai KPPK atau pakai himnal atau pakai lagu-lagu yang kita bilang dengan golongan lagu musik kontemporer. Ada yang di buku lagu, ada yang kontemporer. Mana yang lebih benar? Mana yang kita bilang lebih dianggap sebagai worship? Kalau hari ini kita mungkin mengalami sebuah kebingungan, mungkin kita tidak sungguh-sungguh mengetahui apa itu worship. Kalau kita bingung mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang paling tepat, mungkin kita belum benar-benar menghidupi apa worship yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu lebih parahnya lagi, kadang-kadang kita menyanyi tanpa meaning. Kadang-kadang kita menyanyikan pujian worship kepada Tuhan, tapi itu kita berasa kering di dalam diri kita. Kita merasa kosong di dalam hati kita. Kita merasa tidak tergerak. Karena apa? Mungkin karena kita sesungguhnya tidak mengerti apa itu worship. Dan bahkan hari ini kita jangan-jangan worship itu kita segmentasi berdasarkan apa? Kesukaan kita. Berdasarkan apa? Apa yang enak didengar di telinga kita. Kalau di telinga saya lebih enak pakai hymn, maka saya akan bilang itu worship. Kalau di telinga saya lebih enak puji-pujian itu pakai alat musik atau pakai buku-buku himnal, musik klasik, baru saya bilang itu worship. Namun kalau saya juga bilang, oh worship itu lebih kepada full band, baru saya bilang itu worship. Karena saya lebih suka cenderung kepada salah satu alat musik, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Nah, celakanya juga hari ini kita di dalam praktek kekristenan kita, gereja sedang melakukan segmentasi itu. Khususnya di dalam kebaktian. Bapak Ibu kalau ke gereja-gereja yang lain yang mungkin lebih banyak golongan kebaktiannya, kebaktian umumnya lebih banyak. Bapak Ibu akan menemukan misalnya, contohnya, pagi-pagi ya lebih banyak cenderung kepada musik yang klasik, pakai piano, syadu, tenang, dan semua isinya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang senior. Yang katanya lebih menyukai yang seperti itu, yang lebih cocok. Kemudian ada ibadah-ibadah yang katanya lebih khusus kepada anak muda karena pakai apa? Pakai full band. Pakai full band, Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam Alkitab tidak pernah melakukan sebuah segmentasi seperti ini. Alkitab mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan, gak pernah, oh anak youth worship sendiri dengan kesukaan mereka. Yang lebih senior worship sendiri dengan kesukaannya mereka. No, tapi di dalam Alkitab itu jelas seluruh umat, semua umat Tuhan, berapapun usianya, berkumpul untuk apa? Worship God. Untuk worship kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita harus melihat hal-hal atau fenomena yang seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini akan kita bahas melalui kitab Mazmur ini. Mazmur di sini diambil dari kata atau bahasa Ibrani itu adalah Mizmor. Ya. Mizmor ini sebenarnya kata dasarnya itu adalah zamar, ya za'amar ya. Zamar yang artinya itu adalah to make music or to sing praise ya. Jadi Mazmur itu sendiri adalah bagaimana kumpulan-kumpulan daripada pujian umat Tuhan yang terkumpul dalam satu buku ya, di dalam buku ini. Dan kemudian juga bagaimana mereka akan melantunkan pujian demi pujian
yang akan mereka sampaikan kepada Tuhan, kemudian mereka kumpulkan di dalam satu buku ya, yang kita sebut sekarang sebagai Mazmur, Bapak Ibu. Next, Mazmur itu juga mempunyai genre-genrenya sendiri. Kalau Bapak Ibu sering membaca Mazmur, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Mazmur ini banyak sekali genre atau tipenya. Ada yang dikategorikan sebagai hymn daripada Mazmur, yaitu dimaksudkan sebagai song of joy. Puji-pujian ya, yang meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Namun di dalam Mazmur juga ada laments ya. Lamentation. Maksudnya apa? Mazmur ratapan. Di mana di dalam ratapan itu, di dalam kesedihan dari umat Tuhan, mereka bermazmur kepada Tuhan, tapi tujuannya lebih kepada memberikan ratapan mereka. Ada juga thanksgiving, ada juga confidence, ada juga mazmur prophetic, ada remembrance, ada royal, ada poetic. Banyak sekali tipe-tipe daripada mazmur itu sendiri. Namun hari ini kita akan membahas satu daripada tipe oleh mazmur itu sendiri. Berikutnya, ternyata mazmur ini bukan hanya berdasarkan daripada genre-nya sendiri ya. Kita ketika melihat mazmur, ada satu bagian penting di sini yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan mazmur itu sebagai a mirror of the soul ya. Di sini katakan John Calvin mengatakan begini. Setiap puji-pujian yang berada di dalam mazmur itu, yang di dalam mazmur itu, sepertinya mazmur ini bisa menolong kita untuk mengidentifikasi diri kita. Atau kita bisa melihat diri kita di dalam mazmur tersebut. Ya, misalnya ketika kita di dalam sebuah pergumulan yang berat. Ya, kita ada situasi-situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Yang kita nggak bisa mungkin lepas daripada itu semua. Nah, ketika kita membaca mazmur, di situ juga terdapat hal-hal yang demikian. Bagaimana lamentation itu diutarakan, dan ketika kita membacanya, ketika kita melantunkannya, kita merasa itu seperti saya. Ini diri saya. Ini yang saya alami. Namun, mirror of the soul di sini bukan hanya sekedar untuk kita bisa mengidentifikasi diri kita di situ. Namun melalui mazmur juga ini akan menolong kita untuk bisa selain melihat mazmur itu sendiri, tetapi bagaimana mengungkapkan, mengarahkan perasaan kita kepada Tuhan. Dan perasaan ini bukan hanya sekadar ungkapkan, tapi ditata menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, berikutnya juga di dalam mazmur kita tidak bisa pisahkan dengan yang namanya kristologi. Ya, kristologi di dalam mazmur. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah menyinggung bahwa semua yang tertulis ya, tentang aku, tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Jadi ketika kita melihat setiap pujian ini, setiap himnal, setiap ratapan ini, semuanya ada kaitannya dengan Yesus Kristus. Semuanya tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya kristologi. Pasti ada kaitannya. Jadi bagaimana kita bisa melihat Mazmur 98 yang di sini ternyata genrenya itu adalah hymn. Genrenya itu adalah puji-pujian. Genrenya adalah meninggikan Tuhan. Nah, di dalam genre hymn ini diawali dengan perkataan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa dibilang sebagai nyanyian baru? Apakah pemazmur ini sedang mengajak kita seperti saat ini ada musik himnal yang dikatakan oldies dan musik kontemporer yang dianggap sebagai musik zaman now?
No, bukan seperti itu. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam Mazmur 98 yang dikategorikan sebagai himna yang meninggikan Tuhan sebagai satu-satunya raja yang dipuji, dia terbagi dari 3 stansa. Dari 3 stansa Mazmur. Mari kita lihat satu persatu stansanya. Stansa yang pertama itu adalah mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Pemazmur di sini sedang mengajak seluruh Israel untuk bisa mengingat ya dan memuji Tuhan atas karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karya keselamatannya itu apa, Bapak Ibu? Karya keselamatannya itu adalah bagaimana mereka dituntun Tuhan daripada perbudakan Mesir. Mereka keluar, mereka harus dikejar tentara Mesir. Mereka berhadapan dengan Laut Merah itu terbelah. Mereka bisa lewat, mereka bisa dipimpin di dalam hidup mereka di padang gurun. Kehidupan seperti itulah yang harus mereka ingat dan mereka memuji dan meninggikan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Nah, Mazmur yang stansanya seperti ini ternyata banyak juga terdapat bukan hanya di dalam Mazmur 98. Namun kalau kita melihatnya, kita bisa menemukannya di dalam Mazmur 33, Mazmur 96, Mazmur 40. Ada bagian-bagian seperti ini. Bagaimana mereka harus memuji Tuhan. Bahkan yang paling dekat dengan Mazmur 98 itu adalah Mazmur 96. Karena sama-sama ada perkataan nyanyian baru. Memang pujian yang baru ya di dalam stansa ini itu berkaitan dengan bagaimana peperangan ya. Bagaimana kekuatan militer. Maksudnya bagaimana Tuhan yang dengan tangan Allah yang perkasa itu bisa melindungi mereka, bisa menjaga mereka, bahkan dari musuh mereka yang paling kuat yang mereka harus hadapi. Namun mereka punya Tuhan yang tangannya lebih kuat daripada semua musuh mereka. Jadi mereka diajak ketika menyanyikan pujian ini, ingat ada karya Tuhan yang sudah begitu besar dalam hidup mereka. Bahkan faktanya Bapak Ibu, ada beberapa penafsir setuju bahwa Mazmur 98 ini diajak untuk dinyanyikan ketika bangsa Israel ini mengalami pembuangan. Ketika mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak lagi melihat kehidupan yang mengenakan, mereka tidak lagi mengalami kehidupan yang menyenangkan. Namun ketika diajak untuk menyanyikan lagu ini, mereka diajak ketika mereka dalam situasi yang tidak enak. Namun dalam situasi tersebut mereka harus mengingat apa yang menjadi covenant Allah. Apa yang menjadi relasi Allah dengan mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka sampai detik tersebut dan bahkan sampai detik ini. Stansa yang kedua itu terambil dalam Mazmur 98 ini dari ayat keempat hingga yang keenam. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, maka kita akan melihat bahwa di dalam stansa yang pertama, kemudian dia next masuk ke dalam stansa yang kedua, ini ada progresnya. Progresnya dari yang pertama itu umat Tuhan terlebih dahulu memuji Tuhan. Di dalam stansa yang kedua ini lebih banyak berfokus kepada bagaimana ketika orang-orang Israel ini, ketika mereka sudah memuji Tuhan, mereka bisa mengajak atau melihat, memperlihatkan, memuji Tuhan dan memuliakan Allah kepada seluruh orang, kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Bukan cuma mereka, melalui pujian mereka, melalui hidup mereka, mereka bisa mengajak orang lain atau semua manusia untuk bisa memuji dan memuliakan Allah. Jadi dia progres dari umat Allah memuji Tuhan, sekarang melalui worship yang dilakukan oleh umat Allah bisa membuat orang lain tergerak untuk memuji kepada Allah. Berikutnya di dalam stansa yang terakhir, yaitu stansa yang ketiga.
Stansa yang ketiga di sini sebenarnya menggunakan kata-kata personifikasi. Ya, personifikasi itu apa? Jadi di sini seperti benda-benda mati atau bukan manusia, ya, seperti gemuruh laut, sungai-sungai, ya, yang ada di alam ini dikatakan semuanya akan memuji Tuhan. Personifikasi seakan-akan laut itu, alam itu seakan-akan bisa mengeluarkan suara untuk memuji dan meninggikan Allah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya adalah dalam satu keutuhan di dalam Mazmur 98 ini. Kalau dikatakan him adalah Mazmur yang bertujuan untuk memuji dan memuliakan Allah. Semuanya. Bahkan kalau dalam stansa 3 ini ada unsur eskatologinya, yaitu di mana akhirnya, ya, pada akhirnya semuanya tidak terkecuali siapapun yang ada di bumi ini, semuanya pada akhirnya akan memuji dan meninggikan Tuhan. Jadi di sini dia sedang meninggikan satu pribadi, yaitu God, the victor. Allah yang memberikan kemenangan bagi mereka. Namun Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang memberikan kemenangan. Allah itu adalah Raja yang harus mereka puja, yang harus mereka hormati, yang harus mereka sembah. Namun Allah itu juga adalah Allah yang akan judge. Di akhir dari semua kehidupan ini, dia akan datang untuk memberikan penghakiman kepada dunia. Mari kita melihat, tadi saya katakan ada dua hal, yaitu mirror of the soul dan Christological connection. Yang pertama, dalam Mazmur 98 ini bagaimana kita bisa melihat Christological connectionnya, stansa demi stansa. Mulai dari stansa yang pertama, kita mungkin tidak sama seperti umat pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu. Kita tidak sedang berperang, kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak sedang diperbudak, namun kita dibebaskan dari perbudakan, bukan dari perbudakan Belanda, kemudian kita merdeka. Bukan seperti itu. Bukan tentang peperangan. Namun sesungguhnya dalam koneksinya dengan Christological, dari stansa yang pertama ini, sedang menunjukkan bahwa karya keselamatan umat itu dikerjakan, dikaryakan di dalam covenant Allah yang terus berjalan sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, yaitu bagaimana Yesus Kristus itu yang mengerjakan karya keselamatannya bagi saya dan saudara. Karya keselamatan bagi saya dan saudara yang diperbudak oleh dosa, namun kita bisa dibebaskan oleh belenggu dosa itu, kita memperoleh keselamatan karena ada karya keselamatan dari Allah itu sendiri, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini koneksi kristologikalnya. Di dalam stansa yang kedua, ketika tadi umat Tuhan diajak untuk memperlihatkan atau menyanyikan setiap pujian sehingga orang lain itu bisa memuji kepada Tuhan. Maka dalam stansa yang kedua ini kita belajar bagaimana kalau kita sungguh-sungguh, ya, pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar ada di otak kita, namun bagaimana kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mungkin, ya, saya mungkin tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mempunyai perjumpaan itu. Mungkin kalau bagi saya pribadi, saya nggak bisa menjabarkan dengan sangat spesifik pengalaman saya secara pribadi. Saya cuma ingat waktu sekolah minggu, saya terima Tuhan. Tapi luapan perasaan itu yang menggebu-gebu, kita nggak bisa utarakan. Namun kesadaran akan pengalaman itu, kesadaran akan perjumpaan itu dengan karya keselamatan daripada Allah akan mendorong setiap umat Tuhan memberikan sebuah nyanyian baru. Nyanyian baru. Dulu kita diperbudak, sekarang kita diselamatkan.
Kita memuji Tuhan sehingga orang-orang melihat bahwa inilah saya yang baru. Inilah saya yang baru. Yang orientasinya adalah memuji kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Christological connection-nya adalah umat Tuhan akan dengan setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena pada akhirnya ketika Kristus itu datang, dia akan datang dengan judge dan menghakimi orang-orang, bahkan dunia ini akan berada di dalam penghakimannya. Kita akan setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu di dalam dunia ini. Kenapa harus setia? Setia susah atau gampang Bapak Ibu? Yang sudah berkeluarga, sudah married belasan, puluhan tahun. Setia susah apa gampang? Susah-susah gampang, jangan tahu ya, susah-susah gampang. Ya kalau nggak banyak problem mah gampang. Tapi kesetiaan itu diuji. Hari ini ketika kita ingin agar orang melihat kita punya nyanyian baru, kita fokusnya pujiannya hanya kepada Tuhan. Bukankah di sekeliling kita dalam dunia ini begitu banyak hal yang ingin mencobai kita? Begitu banyak hal yang lebih enak daripada menantikan Tuhan. Lebih enak daripada beribadah kepada Tuhan secara duniawi dan manusiawi. Lebih enak bagi taraf manusia. Dan mungkin kita melihat itu, kadang-kadang kita tergoda. Kadang-kadang kita ingin ikut-ikutan. Aduh capek jadi orang Kristen. Gak sukses. Karena apa? Di dalam kesuksesan banyak orang melakukan banyak tipu daya. Aduh udah biasa lah pekerjaan, banyak kebohongan, banyak suap, menyuap, udah biasa. Kalau jadi orang Kristen yang murni, jujur, kudus di hadapan Tuhan. Aduh contoh saya gak bisa hidup. Susah. Saya jadi orang Kristen, saya dihina, saya dipinggirkan. Bahkan mungkin bagi Bapak Ibu yang punya keluarga non-Kristen, ketika menjadi Kristen mungkin Bapak Ibu pernah diusir dari rumah. Dicoret bahkan mungkin dari kakak. Itu banyak pergumulan seperti itu. Saya jadi orang Kristen bahkan saya banyak penderitaan. Namun ketika kita menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Stansa yang ketiga ini mengingatkan kita satu hal yang penting sekali. Setialah. Setia. Karena pada akhirnya semua orang-orang yang berkata tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menolak kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka akan bertekuk lutut. Mereka akan memuji kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau kita mengerti satu aja pujian di dalam Alkitab seperti Mazmur 98 ini. Kalau kita mengerti dan menghidupi dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak akan mengalami kebingungan di dalam worship kita. Kita gak akan bingung mau pilih musik mana. Kita akan bingung mau pilih lirik mana atau lirik yang mana, karya siapa yang harus kita tinggikan dan agungkan. Karena semuanya kita akan berdasarkan kepada Christ Center Worship. Semuanya kita akan arahkan hanya kepada karya Kristus itu sendiri. Bukan kepada kita. Ya, bukan kepada diri kita sendiri. Fokus pujiannya bukan kepada kita. Kenapa saya katakan kita tidak akan bingung lagi untuk menggunakan musik, untuk menggunakan pujian yang mana. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita mengerti pujian yang benar, nyanyian baru yang benar. Ketika kita mau Christ Center Worship, setiap lirik pujian kita akan lihat. Ini meninggikan Tuhan atau tidak. Ini fokusnya kepada Tuhan atau kepada saya. Ini liriknya biblikal atau enggak. Kalau enggak ya jangan dinyanyiin. Kalau ini musiknya pakai piano, ini cuma menyenangkan hati saya atau memang kalau pakai piano meninggikan Tuhan. Kalau pakai full band, ini menyenangkan telinga saya atau memang ini untuk meninggikan Allah.
Kalau kita terganggu dengan salah satu tipe musik pujian, jangan-jangan yang sedang kita tinggikan bukan Allah, namun selera kita. Worship itu harus dikemas dengan begitu baik. Worship di dalam ibadah itu harus dilihat dengan begitu detailnya. Baik lirik, baik musik. Karena itu Bapak Ibu mempersiapkan ibadah setiap minggu seperti ini. Sebenarnya bukan hal yang gampang. Dari mempersiapkan liturgi semuanya. Bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Karena kita harus betul-betul detail melihat setiap bagian-bagian dalam ibadah. Bapak Ibu, our worship is reflect our theology. Kalau teologi kita adalah sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, maka semua pujian yang kita pakai hanyalah untuk meninggikan Tuhan. Hari ini banyak sekali pujian yang mungkin sering kita nyanyikan, tapi kita tidak sadar pujian itu sedang mendrive kita ke dalam teologi yang tidak tepat. Saya tidak sedang menyudutkan salah satu pihak, tapi kita harus aware. Saya mungkin akan kasih satu contoh. Lagu yang mungkin kita bisa nyanyikan dengan gampang. Bapak Ibu tahu lagu Saat Ku Menyembahmu. Berikut liriknya apa? Rohmu berasa ada yang aneh enggak? Berasa? Kalau kita tidak memperhatikan lirik ini dengan seksama, kita bisa melihat orientasinya siapa? Manusia. Roh Tuhan baru bekerja waktu apa? Waktu kita menyembah. Emang kalau kita gak menyembah, roh Tuhan gak bekerja? Satu contoh. Di luar sana masih banyak sekali lagu yang perlu kita lihat. Sekali lagi, saya tidak sedang menyudutkan. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu. Bukan mengenai soal selera. Tetapi bagaimana kita bisa aware. Our worship reflect our theology. Next. Mazmur 98 ini juga membawakan sebagai mirror of the soul. Saya akan langsung sedikit cepatkan stansa demi stansanya. Mirror of the soul. Ketika kita melihat Mazmur 98 ini, kita diajak stansa demi stansa untuk melihat bahwa apakah sungguh ketika kita menyanyikan nyanyian baru itu atas kita sadar karya keselamatan di dalam diri kita. Berikutnya, apakah kita hidup menjadi pujian bagi Allah sehingga orang lain dapat merasakan karya Allah itu dalam diri kita. Dan apakah kita dengan setia menunggu momen Yesus itu datang kedua kalinya di dalam dunia. Stansa demi stansa kita bisa pakai sebagai kaca untuk merefleksikan pujian kita, worship kita. Bahkan apa Bapak Ibu? Hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hari ini kita datang ke ibadah, minggu depan kita datang ke ibadah. Namun apa kita sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Sungguh-sungguh hidup menyembah kepada Tuhan. Terus jangan-jangan Tuhannya salah seperti gambar ini. Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Ini adalah kisah di mana di dalam satu raja-raja. Ini merupakan pertempuran spiritual antara Nabi Elia dan Baal. Nabi-nabi Baal. Ya. Mereka ada ratusan orang. Elia sendiri. Spiritual warfare-nya adalah di sini. Bagaimana siapa yang lebih berkuasa. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan worship-nya lebih berkuasa sehingga bisa melihat Allah mereka itu merespon atau tidak melalui api akan muncul di sini. Api akan menyambar di atas sini. Ketika para nabi-nabi Baal ini mereka berlari-lari. Nyanyi. Worship. Baal. Mungkin seperti itu ya. Mereka menyembah kepada dewa mereka. Mereka berteriak-teriak. Namun apakah ada respon? Gak ada respon. Bahkan Elia sampai berkata, lebih kencang lagi.
Ayo, lebih kencang lagi. Berikutnya bahkan dikatakan mereka sampai sayat diri mereka agar Allah yang mereka sembah itu merespon. Namun apakah ada respon? Tidak ada. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan-jangan kita seperti Nabi Baal. Yang kita sembah bukanlah Tuhan. Makanya jangan heran kalau kita dalam worship tidak ada respon yang kita rasakan. Kosong dalam hati kita. Tidak ada respon apa-apa. Kita perlu refleksi. Kita sembah Tuhan atau sembah yang lain. Bapak Ibu mau pakai musik apapun, mau teriak sekencang apapun, mau pakai mic yang lebih bagus, mau pakai videotron sekalipun buat liriknya lebih bagus. Kalau kita worship kepada Allah yang salah, kepada diri kita, nggak akan pernah ada respon dalam worship kita. Karena itu Bapak Ibu, worship itu bukan cuma waktu ada di tempat ini. Bukan waktu kita hanya menyanyikan pujian, tapi our life reflect our worship. Hari ini ketika kita hidup di dalam dunia kita ini, sebenarnya kita sedang menunjukkan ibadah kita yang sejati. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ketika kita mau memberikan persembahan kehidupan kita, kita menaikkan worship kita, hidup di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apakah kita sungguh hidup worship kepada Allah? Dan apakah anak kita, suami kita, istri kita, orang-orang di tempat pekerjaan kita, di tempat kita melayani, bisa lihat, wow, hidupnya worship God. Tuhan menolong kita semua untuk hidup hanya worship kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah setiap kami di tempat ini. Kami dengan segala keterbatasan, kelemahan dan bahkan keberdosaan kami Tuhan. Tapi kami rindu sekali lagi ketika kami hidup dalam dunia ini, ketika kami sungguh-sungguh adalah umat Tuhan, kami mau sungguh-sungguh worship Tuhan. Bukan diri kami, bukan kepada Allah yang lain. Tuhan tolonglah agar apa yang kami nyanyikan bukanlah nyanyian yang kosong, yang kering, yang tidak ada nyawanya Tuhan. Namun nyanyian yang kami nyanyikan adalah nyanyian baru, karena kehidupan kami yang sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami bisa setia menanti kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Sambil menanti, sambil kami worship God. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.